Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dr. Niputu Dewi Sriwahyuni SKET MKes. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel pengabdian masyarakat saya yang bertajuk Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu melalui pelatihan penerapan pola hidup sehat lansia dan senam lansia di Desa Wisata Lemuki, Kecamatan Sawan. Sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat memberikan dampak yang positif apabila penduduk tersebut berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Akan tetapi, tidak semua lansia memiliki keberuntungan yang sama, yaitu bisa hidup sehat dan mandiri di masa lanjut usianya. Masih ada di antara mereka yang sangat memerlukan pertolongan. Untuk itu, perlu dukungan sistem informasi tentang kelanjut usiaan dan program yang holistik komprehensif yang menyertainya. Identifikasi masalah dan perumusan masalah. Dari survei awal yang kami lakukan dengan mengunjungi Desa Lemuki, didapatkan data bahwa Desa Lemuki terdiri dari 5 dusun dengan wilayah yang cukup luas dan letak yang cukup jauh dari Kecamatan Sawan, meliputi wilayah perbukitan dan sebagian besar penduduk di sana bekerja sebagai petani perkebunan dan beberapa masyarakat juga bekerja sebagai penyedia layanan pariwisata air terjun yang ada di Desa Lemuki. Nah, posyandu lansia di Desa Lemuki dilaksanakan secara rutin di setiap dusunnya pada setiap bulan. Akan tetapi jumlah kunjungan lansia di posyandu belum sesuai dengan target capaian yang diharapkan. Jumlah kader kesehatan sejumlah 20 orang kader yang secara aktif ikut serta secara langsung pada tiap posyandu yang dilakukan pada tiap-tiap dusun. Posyandu lansia di Desa Lemuki secara rutin dilakukan setiap bulan yang melibatkan seluruh kader kesehatan yang ada di Desa Lemuki dengan mengundang seluruh lansia yang tercatat berada di Desa Lemuki. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa meskipun posyandu lansia sudah secara rutin dilakukan, akan tetapi jumlah kunjungannya belum terdapat kesesuaian peningkatan sesuai dengan target capaian yang diharapkan, sehingga perlu adanya suatu upaya-upaya yang lebih inovatif, kemudian lebih keberbaruan sehingga menarik kesediaan lansia dan keluarganya untuk bersedia datang pada saat kegiatan posyandu lansia yang ada di setiap dusunnya. Nah, dari 661 lansia yang tercatat berada di Desa Lemuki, tercatat bahwa setiap kunjungan pada kegiatan posyandu lansia itu hanya sekitar 20 hingga 25 orang saja. Nah, ini tentu masih jauh dari harapan yang ditargetkan sebelumnya. Nah, pada kegiatan posyandu lansia, biasanya kegiatan diawali dengan kegiatan peregangan ringan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia seperti pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, dan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan asam urat. Nah, akan tetapi di setiap kegiatan posyandu lansia di Desa Lemuki sebelumnya belum pernah dilakukan secara rutin kegiatan senam lansia ataupun beberapa kegiatan yang lain seperti sharing informasi ataupun promosi-promosi kesehatan lainnya yang berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan pada kelompok usia lanjut. Demikian pula dengan kader kesehatan belum pernah sebelumnya dilibatkan dalam suatu pelatihan yang berkaitan dengan pola hidup sehat lansia dan juga pelatihan senam lansia. Sehingga perlu dilakukan suatu kegiatan
berupa pendampingan dan pelatihan bagi kader dan lansia terkait dengan bagaimana menjaga pola hidup sehat dan kegiatan senam lansia untuk meningkatkan status kesehatan lansia dan harapan lansia untuk hidup sehat dan tetap aktif di usia senjanya. Nah, adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama adalah memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan tentang pola hidup sehat bagi kader posyandu lansia yang ada di Desa Lemuki. Tujuan yang kedua adalah memberikan pelatihan senam lansia bagi kader posyandu lansia, dan yang ketiga adalah memberikan pendampingan terkait dengan penyusunan pola hidup sehat seimbang untuk lansia dan senam lansia di Desa Lemuki. Manfaat kegiatan yang bisa didapatkan dari kegiatan ini antara lain adalah yang pertama, kegiatan ini dapat menjadi suatu masukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, khususnya Puskesmas Sawan II yang membawahi wilayah kerja Desa Lemuki, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program posyandu lansia di Desa Lemuki khususnya, serta di wilayah lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Sawan yang merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Sawan II. Manfaat lainnya dapat dijadikan sebagai kegiatan yang bersifatnya berkesinambungan dan bisa dilakukan secara rutin yang bisa dilakukan oleh kader posyandu dan para lansia, baik dilakukan secara mandiri maupun dilakukan pada saat kegiatan posyandu lansia itu berlangsung di setiap bulannya. Metode kegiatan yang dilakukan, yang pertama adalah metode ceramah, yaitu dengan memberikan materi terkait dengan pola hidup sehat lansia, kemudian dilanjutkan dengan beberapa pengetahuan dan informasi terkait dengan manfaat dan bagaimana gerakan dari senam lansia. Kemudian metode lainnya adalah metode latihan. Jadi peserta yaitu kader posyandu diberikan pelatihan terkait dengan senam lansia. Kemudian metode simulasi, pada saat itu kami melakukan simulasi bagaimana melakukan kegiatan senam lansia yang bisa digunakan dengan musik-musik yang memang digemari oleh kelompok lanjut usia, kemudian juga dikombinasikan dengan gerakan-gerakan yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para lansia. Metode lainnya adalah metode diskusi, yaitu melakukan diskusi pada saat penyampaian materi tentang pola hidup sehat lansia maupun pada saat simulasi melakukan gerakan senam lansia. Selanjutnya adalah metode pendampingan, yaitu pendampingan bagaimana menjaga dan mengatur pola hidup sehat lansia, serta pendampingan melakukan senam lansia. Jadi pendampingan ini kami lakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan posyandu lansia yang rutin dilakukan di setiap bulan dan dilakukan biasanya bergilir di setiap dusunnya. Pendampingan ini kami lakukan sebanyak 2 kali kegiatan. Pada saat pendampingan itu kami mendampingi bagaimana kader posyandu lansia memberikan informasi, kemudian membantu keluarga lansia maupun lansia yang datang di posyandu untuk menyusun pola menu sehat untuk lansia. Kemudian pada saat kader memperagakan senam lansia, kemudian lansia mengikuti, kami juga melakukan pendampingan di sana. Di samping itu dengan mengawasi, kemudian juga dengan memberikan tambahan informasi, karena gerakan-gerakan senam lansia itu sangat semakin berkembang dan gerakan itu juga beragam. Sehingga pada saat pendampingan kami bisa tambahkan gerakan-gerakan yang mungkin juga bisa dilatih untuk para lansia. Rancangan evaluasinya yang pertama adalah kami menilai ketekunan dan keterlibatan para peserta pelatihan, dalam hal ini adalah kader posyandu lansia, dalam mengikuti pada setiap penyampaian materi ataupun pada saat simulasi melakukan senam lansia dan pada saat pendampingan yang diberikan. Nah, instrumen yang kami gunakan adalah berupa lembar pengamatan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Nah, hasil dari evaluasinya adalah terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan peserta tentang pola hidup sehat lansia dan
peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang senam lansia. Jadi peningkatan keterampilan pesertanya kami amati melalui lembar pengamatan keterampilan pada saat melakukan senam lansia, pada saat simulasi, pada saat kegiatan pelatihan, maupun pada saat pendampingan melakukan kegiatan senam lansia di Posyandu. Pelaksanaan kegiatannya, jadi kegiatan ini dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2024 bertempat di kantor Desa Lemuki. Pada saat itu pembukaan dibuka oleh Kepala Desa Lemuki dan dihadiri oleh beberapa staf Desa Lemuki dan diikuti oleh seluruh kader Posyandu Lansia yang ada di Desa Lemuki, yaitu berjumlah 20 orang. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kepala Desa yang membuka acara secara resmi, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi yang pertama oleh narasumber, yaitu berkaitan dengan pola hidup sehat untuk lansia, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan materi yang kedua berkaitan dengan senam lansia, bagaimana gerakan dan manfaat serta gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh lansia. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi melakukan senam lansia dan tentunya juga disertai dengan tanya jawab maupun diskusi pada saat melakukan simulasi senam lansia. Nah, dari pengamatan kami bahwa pada saat kegiatan berlangsung, seluruh kader mengikuti dengan penuh antusias dan seksama ya. Dilihat dari antusias mereka pada saat diskusi, kemudian pada saat melakukan simulasi senam lansia, seluruh kader mengikutinya dengan penuh semangat dan sangat antusias. Nah, di akhir kegiatan, di akhir simulasi senam lansia, kami juga membagikan beberapa video tentang gerakan senam lansia yang sederhana dengan musik-musik yang digemari oleh kelompok lansia kepada seluruh kader, dengan harapan bahwa di setiap kegiatan Posyandu kader akan bisa mengajak seluruh lansia untuk melakukan gerakan senam lansia, ataupun video tersebut bisa dibagikan kepada keluarga yang memiliki lansia sehingga keluarga bisa mendampingi lansia untuk melakukan senam lansia di setiap harinya di rumah di luar kegiatan Posyandu. Berikut adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan pelatihan. Yang pertama adalah sesi pembukaan, jadi kami berfoto bersama dengan Kepala Desa Lemuki dan seluruh staf desa yang berkesempatan hadir, serta seluruh kader Posyandu yang ada. Kemudian ini adalah dokumentasi pendampingan yang pertama dengan mengunjungi Posyandu Lansia yang pada waktu itu dilakukan di salah satu dusun yang ada di Desa Lemuki. Nah, untuk agenda pendampingan yang kedua, kami sudah rancang pada bulan ini dengan mengunjungi juga Posyandu Lansia yang ada di salah satu dusun. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun artikel ini. Dan sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.